Hasan Maluku, anggota PGI Klasis 10 Ambon, Jemaat Immanuel Sem. Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Kami menyampaikan selamat pagi dan salam bagi semua keluarga yang sudah berdiam diri di rumah untuk beribadah. Semoga tetap menjadi yang terbaik. Kami mohon perhatian terhadap warta jemaat. Ucapan sukacita. Majelis Jemaat ucapkan turut berbahagia bagi anggota jemaat dan keluarga yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, semua tetap diberkati. Info pelayanan. Ibadah pagi ini, Minggu 12 Juli 2020, dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Boloroi. Pembacaan Alkitab Bilangan pasal 20 ayat yang kedua sampai 13. Lagu prosesi pelayanan memasuki ruang ibadah, nyanyian jemaat GPM nomor 12 ayat yang pertama, 2 dan 3. Akan dibaptis di jemaat GPM Immanuel Sem seorang anak yang bernama Puja Wisru Tuhai, unit 1 sektor Menalata 3 pada Minggu 19 Juli 2020 di Gereja Immanuel jam 08.00 WIB. Pengamalan pada hari Jumat 17 Juli 2020 pukul 10.00 WIB di Gereja Immanuel lantai 1. Akan menikah di Gereja GPM Immanuel Sem pertama Alfia Juliana Rahantekut dan Teopani Fiona Kalmanuk pada hari Rabu 15 Juli 2020 yang dilayani oleh Pendeta Nyonya L. di Komawa. Pengamalan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 11.00 WIB di Gereja Immanuel lantai 1. Yang kedua, Bram Prisma Maliolo dan Olivia Au pada hari Sabtu 18 Juli 2020 yang dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Boloroi. Pengamalan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pukul 11.00 WIB di Gereja Immanuel lantai 1. Informasi umum. Majelis Jemaat mohon perhatian orang tua untuk mengawasi anggota keluarga, terlebih anak remaja dan pemuda, supaya tidak berkeliaran sampai jauh malam. Mohon juga supaya kita tetap mengikuti prosedur kesehatan serta anjuran pemerintah dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang peduli terhadap pelayanan sehingga berdoa dan memberi bagi pembangunan fisik, semoga tetap diberkati. Demikian warta jemaat di pagi ini. Selamat beribadah dan shalom. Ambon 12 Juli 2020, Majelis Jemaat GPM Immanuel Sem, Pendeta Nyonya J.A. Gutadias Ketua, Pendatua KDJ Finggaran Sekretaris. Jemaat yang dalam berdiri untuk prosesi pelayanan memasuki ruang ibadah. Mari kita menyanyikan nyanyian jemaat GPM 1, 2, dan 3. Indah nama Bapa.
saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membarui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tetap berdiri dan menyanyi bersama kidung pujian nyanyian GPM nomor 14. Aku selalu ingin memuji-Mu. Keluarga kita hidup oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun kita sering menghadapi masalah yang membuat kurangnya rasa bahagia dan dihantui berbagai cobaan. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan Allah kami tunduk di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami atas kealpaan, kekeliruan terhadap kekudusan rumah tangga yang Engkau bentuk ini. Oh
Jemaat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara jemaat, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Jemaat yang kekasih, di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, di pagi hari yang indah ini lagi ya Tuhan, di hari Minggu, kami selaku jemaat-Mu, kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk mendengar dan memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Dan di pagi ini kami akan membaca sedikit daripada berita firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kami, yang melandasi akan seluruh kehidupan kami di usbu yang baru nanti. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar firman Tuhan yang sebentar kami baca, kami mengerti dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dalam Bilangan 20 ayatnya yang kedua hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Dengan demikian bunyinya. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan kepada gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat penabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya
lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Shalom. Kemajuan zaman maupun tantangan zaman yang berat mengancam alam sekitar ini. Tidaklah membuat kita manusia untuk mengambil keputusan meninggalkannya. Sebab setidaknya bumi atau alam ciptaannya tidak hanya dijaga oleh manusia, tetapi dijaga oleh Tuhan, karena Ia tidak mau buatan tangannya hancur. Untuk itu, alam ini masih baik sebagai tempat hunian semua makhluk termasuk dengan manusia. Memang ada kemungkinan terjadi beberapa waktu yang lalu ada berita di media massa, entah benar atau tidak, akan tetapi dikatakan akibat virus corona yang mendunia, maka orang-orang di negara-negara luar mendaftarkan nama untuk beralih tempat tinggal di planet yang lain. Apakah ini sesuatu yang benar dan disebut mengatasi masalah, ataukah menambah masalah? Bagaimana jika kita berada di tempat hunian baru, namun kita tidak berubah untuk merawatnya, dan ia menjadikan atau menjadi tantangan bagi kita manusia? Apakah kita pindah ke planet yang lain lagi? Saudara-saudara, semasa kita belum melaksanakan mandat Tuhan, yaitu menjaga, merawat, mengusahakan dengan baik, maka kita tetap diperhadapkan dengan tantangan. Karena itu kita tidak perlu berpindah tempat, tetapi seharusnya kita merubah pola hidup kita untuk menata kembali alam ini secara baik, sesuai dengan perintah Tuhan untuk mengusahakan dan memeliharanya. Banding Kejadian 2 ayat 15. Sebab manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri dan alam untuk alam sendiri, tetapi manusia dan alam saling membutuhkan. Kita menjaga dan memelihara, mengusahakan sebab kita ada di dalamnya. Alam dapat ada tanpa manusia, akan tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam, karena di dalamnya manusia tinggal.
merawat air demi kelangsungan hidup segala makhluk. Kenapa gereja mengorbitkan tema ini? Tentunya ada kepentingan hidup bagi kita umat manusia di bumi ini. Kalau kita lihat sekarang ini, air bersih semakin sulit, apalagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan menurut PBB, memperkirakan kalau di tahun 2050 dengan bertambah jiwa manusia, maka akan terjadi krisis air bersih besar-besaran. Dari pernyataan ini, kita harus berhati-hati bahwa pada saatnya, karena kekurangan atau ketiadaan air, maka akan timbul pertengkaran atau perkelahian hanya karena air. Pada zaman Ishak juga terjadi perkelahian antara para gembala Dera dan gembala Ishak karena air. Bandingkan Kejadian 26 ayat 20. Bagaimana orang tidak bertengkar karena air, sementara air bagian terpenting dari kehidupan semua makhluk, terlebih khusus untuk manusia. Air juga dilihat sebagai air hidup. Itu berarti kalau tidak ada air, orang akan mati, orang akan kotor, dan bisa tertular berbagai penyakit. Oleh karena itu, demi seteguk air saja kita manusia bertengkar. Pertengkaran hanya karena tidak ada air tergambar secara jelas dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Pertengkaran itu terjadi ketika Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka melewati perjalanan panjang di padang gurun yang dipimpin oleh Musa dan Harun. Perjalanan itu bukanlah suatu yang mudah seperti membalik telapak tangan, tetapi diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan yang cukup berat. Dan jika Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka, maka janji berkat keselamatan itu tidak menjadi bagian hidup mereka. Sebab mereka mengingat Mesir dengan semua kemewahannya, akan tetapi mereka akan menjadi budak seumur hidup di negeri orang. Namun janji Tuhan sekali untuk selamanya dan tidak pernah berubah. Tuhan turut terlibat dalam mengatasi persoalan itu sehingga yang tidak ada menjadi ada, yang bertengkar dapat dikendalikan. Itulah cara Tuhan yang terindah untuk Israel, untuk kita semua dalam menghadapi setiap masalah. Ini nyata dalam kehidupan umat Israel di padang gurun dan dipimpin oleh Musa dan Harun. Ketika mereka tidak ada air untuk diminum bersama dengan ternak mereka, maka mereka bertengkar dengan Musa dan Harun sebagai pemimpin yang dipercayakan Tuhan pada saat itu, dengan mempertanyakan mengapa harus membawa mereka ke tempat celaka ini, di mana tidak ada tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah kamu menginginkan kami dan ternak kami mati di sini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuktikan adanya kekecewaan, tapi juga mengecewakan orang lain yang mendengar. Bagi umat Israel,
sebagai manusia, mereka memiliki kekurangan. Maka mereka meragukan kuasa Tuhan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti perintah Tuhan, ambillah tongkat, kumpulkan umat, katakan di depan mata mereka kepada bukit batu supaya air keluar, sehingga umat dan ternaknya minum. Tetapi mereka menindaklanjutinya dengan cara yang lain dari perintah itu, mengakibatkan mereka dihukum untuk tidak diperkenankan masuk bersama umat Israel di tanah Kanaan. Sebagai pemimpin, Musa dan Harun tidak bijaksana untuk melihat persoalan umat yang mengakibatkan pertengkaran. Tuhan mengatakan lain bagi mereka, tapi mereka juga melakukan yang lain. Mereka marah terhadap umat dan mengatakan umat orang-orang durhaka. Dengan tongkat yang ada pada tangannya, memukul bukit batu sebanyak 2 kali. Tindakan ini membuktikan pemimpin yang tidak bijaksana. Sebab sebagai pemimpin yang bijaksana pasti taat pada perintah Tuhan. Tidak emosi dalam mengatasi persoalan. Sabar walaupun ditantang dengan persoalan umatnya sendiri. Kita harus taat pada Tuhan. Sabar tekun supaya kita diberkati untuk hidup, bukan dihukum sama seperti Musa dan Harun yang diharapkan masuk bersama umat Israel ke Kanaan, namun karena kesalahan dan dosa mereka, mereka hanya menatap dari jauh tanah Kanaan manis ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, kita harus melihat secara baik peristiwa masa lampau dan sekarang tidak berbedanya, yaitu terkait air bersih untuk digunakan demi hidup manusia dan ternak. Terjadi pertengkaran dan Musa Harun sebagai pemimpin tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kondisi ini hendak mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk memanfaatkan air yang ada ini sebaik mungkin dengan tidak membuang air dengan sembarangan. Kita harus menjaga sumber-sumber air di sekitar kita dengan tidak menebang pohon-pohon atau membuatnya kotor, sehingga generasi yang akan datang juga menikmati dengan baik dan tidak bertengkar karena tidak ada air. Itulah panggilan iman kita yang dipercayakan oleh Tuhan Allah sejak bumi ini diciptakan, dengan menjaga, mengusahakan, dan merawatnya sebagai kelangsungan hidup kita di bumi ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya hari ini selamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat
Sebagai respon iman kita atas pelayanan firman Tuhan tadi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat terkasih Kristus, sambil persembahan diberikan, kita menyanyikan nyanyian GPM nomor 173 pada ayatnya yang pertama. Kami syukurkan berkat-Mu. Jemaat terkasih Kristus, mari kita berdoa atas persembahan syukur kita ini bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan yang indah ini, kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih kami atas kehidupan serta berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu. Kami mohon biarlah Bapa berkati persembahan syukur kami sehingga dapat berguna untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia, terlebih khusus di dalam jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita tenang dan kita bersatu di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari Minggu, hari Tuhan ini, kami datang kepadamu sebagai pelayan dan umat Tuhan. Dari bilik keluarga rumah tangga kami yang beribadah kepadamu, kami lalu mempersembahkan syukur dan terima kasih karena semua yang terjadi di saat ini bukan karena kemauan kami sendiri atau hebatnya kami, tetapi kasih Tuhan yang memungkinkan kami dalam menghadapi COVID-19
ini, agar kami tidak jauh dari Tuhan dan tetap mendekatkan diri dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang dilaksanakan dalam keluarga dan rumah-rumah tangga kami. Dan karena itu di saat ini kami berdoa bagi kehidupan kami umat-Mu, di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga kami. Kami mohon berkenan Tuhan mengunjungi kami. Dengan kasih dan berkat-Mu Engkau limpahkan bagi kami kekuatan dan kesehatan-Mu, biarlah dianugerahkan kepada kami agar kami kuat dan sehat. Sekaligus kami bersyukur atas perjalanan-perjalanan hidup yang telah kami tempuh di usku yang lampau dan akan memasuki di usku kerja yang baru. Kami mohon Tuhan melindungi dan membungkusi kami dari sakit penyakit, terlebih khusus virus corona 19 ini, agar kami semua tetap ada dalam keadaan yang baik. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan umat-Mu dengan tiap-tiap keluarga, pergumulan, usaha dan pekerjaan untuk menafkahi hidup rumah tangga. Engkau tahu setiap pekerjaan yang dilakukan, baik itu sebagai para pendidik, para pegawai, sebagai TNI, Polri, mereka yang bekerja sebagai sopir mobil, tukang ojek, tukang beca, para medis, para pensiunan, mereka yang bekerja sebagai pemulung, buruh kasar, orang-orang yang berjualan di pasar-pasar atau di kios-kios. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati semua menjadi sumber berkat bagi kehidupan ini. Dan kami percaya di tengah kekurangan dan keterbatasan hidupnya ada, tapi umat tidak pernah melupakan dengan memberikan setiap pemberian syukur kepada Tuhan. Dan oleh karena itu kami mohon Engkau hargai dan berkatilah semua itu sebagai pemberian syukur yang berkenan dan berbau harum, sekaligus juga menjadi sumber berkat kembali dalam tiap-tiap keluarga dan rumah tangga umat Tuhan. Sebab bukan saja makan, minum, pakaian, tetapi juga kebutuhan pendidikan yang harus dibiayai dari kami sebagai orang tua kepada anak-anak. Tuhan tolong berkati, dan bagi anak-anak kami ini juga kami memohon pertolongan supaya Roh Kudus memimpin dan menuntun mereka semasa Tuhan memperkenankan mereka hidup dan mau belajar menjadi baik. Baiklah mereka memberi diri untuk dipimpin dan dituntun oleh Tuhan melalui kami sebagai orang tua maupun sebagai para pelayan, sehingga mereka tidak hanya pintar karena ilmu, tetapi mereka pintar atau pandai karena pengalaman hidup yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan tahu situasi dan kondisi tiap-tiap keluarga, bahkan jemaat kami Immanuel Osen dalam menggumuli pertikaian yang terjadi selama ini. Dan oleh karena itu kami mohon supaya Roh Kudus memimpin kami semua, baik sebagai anak-anak maupun sebagai orang tua yang adalah wakil Allah, untuk menasihati pada jalan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memainkan peranan yang baik untuk keselamatan hidup. Bapa yang di sorga, di saat ini tanpa disadari firman-Mu mengajari kami sebagai orang tua yang adalah pemimpin, sama seperti dengan Musa dan Harun untuk memimpin umat Israel. Terkadang kami menganggap kami lebih berkuasa untuk kehidupan mereka, dan karena itu kami melakukan segala sesuatu semau kami, yang pada akhirnya kami sendiri yang mengalami tantangan dan masalah.
menikmati hidup sukacita yang merupakan anugerah pemberian Allah dalam kehidupan ini. Ya Allah, Tuhan Bapa kami ada di sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan hidup gereja-Mu, menyikapi segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, terlebih khusus virus corona yang mendunia. Pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin bangsa Maluku, Ambon, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka juga arif dan bijaksana menyikapi setiap peristiwa ini. Dan kami juga sebagai masyarakat atau umat Tuhan, kami mau menuruti apa yang diperintahkan supaya kami selamat. Sebab jika kami hidup menurut kemauan kami, kekuasaan kami sendiri, maka kami akan binasa. Kami akan diliputi dengan berbagai penyakit yang ada. Dan oleh sebab itu kami percaya Roh Kudus membijaksanakan pemimpin-pemimpin kami untuk menata akan dunia ini, alam bumi ini secara baik. Bukan saja air, tetapi ada juga hal-hal yang lain seperti sakit penyakit yang juga menjadi beban-beban hidup atau pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang berat bagi kehidupan kami. Dan oleh karena itu kami juga berdoa bagi mereka yang selalu setia mengorbankan diri, bagi itu dokter, sester, bidan, mandiri, relawan, untuk melayani mereka yang terinfeksi virus corona atau penyakit-penyakit yang lain. Kami berdoa Tuhan, bungkus dan lindungi mereka dari semuanya, dan pakailah mereka secara luar biasa untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap orang yang ada dalam penderitaan sakit, terlebih khusus COVID-19. Bapa yang di sorga, bagi mereka yang sudah terpapar akibat virus ini, kami juga berdoa minta Tuhan Yesus di tempat-tempat di mana mereka ada untuk menjalani proses pengobatan, kami mohon kehadiran-Mu dengan kuasa kasih-Mu, dengan tangan-Mu yang berbekas paku dan darah-Mu tertumpah ke bumi demi keselamatan hidup. Biarlah Engkau menjamah mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Setiap makanan, minuman, obat-obatan Tuhan berkati sebagai jaminan kehidupan yang akan datang. Termasuk di dalamnya ada beberapa anggota jemaat kami, ada juga teman pelayan kami, Ibu Yanti Lewaka Besi. Kami percaya jamaah tangan kasih-Mu tidak pernah terabaikan dalam diri dan kehidupan mereka sampai pada akhirnya mereka sembuh dan akan bergabung lagi dengan keluarga jemaat dalam tanggung jawab pelayanan bersama. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, di saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu, pimpinan-pimpinan gereja kami di dunia, di Asia, Indonesia, di Maluku, Ambon ini secara khusus, di tingkat sinode, klasis dan jemaat. Tuhan mau memberkati pemimpin-pemimpin kami, agar kami semua memiliki satu hati dan pikiran, membawakan doa demi keselamatan dunia, Indonesia, Maluku, Ambon dari berbagai sakit penyakit. Sebab itulah merupakan salah satu tugas dan panggilan kami untuk terus bersaksi dan melayani di tengah tantangan hidup seberat apapun. Itulah panggilan kami. Bapa di sorga, bagi kami Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, mulai dari ketua Majelis Jemaat sampai pada perangkat pelayan yang lain atau badan-badan membantu pelayanan yang lain, Tuhan memberkati kami semua dengan tugas-tugas pelayanan secara langsung maupun tidak langsung
virus corona yang mendunia ini. Tapi kami percaya kami tetap melayani Tuhan punya pekerjaan, dan Tuhan akan memberkati kami dengan berkat-berkat kekuatan keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan bagi kami. Bahkan semua pergumulan pelayanan terkait dengan program-program pelayanan yang dialihkan untuk peduli kasih di antara satu dengan yang lain, baik dari jemaat, dari uang gereja maupun tiap-tiap umat Tuhan yang merasa berkelebihan berbagi bersama, kami juga berdoa minta Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Ya Allah Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa bagi kami di saat ini dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Kami bersyukur kami boleh melakukannya karena Tuhan. Mungkin saja sebagai manusia kami punya kekurangan-kekurangan dalam hal ini, tapi kami percaya Engkau melengkapinya, menyempurnakannya, sebab Engkau berkuasa atas semuanya. Sehingga yang melihat, yang mendengar akan bersuka cita dan bersyukur memuliakan Tuhan. Oleh karena itu baik kami sebagai pelayan, majelis jemaat, pemain organ, kantoria, pemandu infokus, tim website, dan sebagainya, kami lalu berdoa minta Tuhan memberkati kami semua, supaya kami tetap menjadi berkat dalam tugas dan panggilan pelayanan kami yang akan datang. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan dengar, memaknai kehidupan kami, baik sebagai umat Tuhan, baik sebagai pemimpin dalam keluarga, rumah tangga, dalam jemaat, gereja atau masyarakat, agar kami bisa memahami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan semua pemberian syukur yang telah diberikan Tuhan, Engkau Bapa sumber berkat, memberkati semuanya. Bapa di sorga, ini kami dengan doa yang kami bawa di saat ini, kami mohon Tuhan berkenan mendengarnya dan menjawab semuanya itu bukan karena kehendak kami manusia, tapi karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu atas doa dan permohonan kami di saat ini. Ampuni salah dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mau mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri dan kita sama-sama menyanyi puji Tuhan, nyanyian BPM 310 ayat 1-2. Kasih pasti besar, mari
yang kita lakukan saat ini segera usai. Namun ibadah yang sejati nampak dalam hidup sebagai keluarga Allah yang rukun, harmonis, penuh sukacita, dan rela berbagi dengan sesama, juga peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, kini terimalah janji berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Demikian saudara-saudara jemaat ibadah minggu pagi yang kita laksanakan di saat ini boleh selesai. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat